Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Dasar Acara 1. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk agar mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan 5 skema acara. Yang pertama adalah pembuatan dan pengenalan gas. Yang kedua adalah pengenceran dengan labu ukur. Yang ketiga adalah titrasi. Yang keempat adalah pengenceran asam sulfat pekat. Yang kelima adalah penyaringan. Untuk skema acara 1, yaitu pembuatan dan pengenalan gas, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada kertas lakmus, NH4Cl 1 molar, NaOH 1 molar, bunsen, korek, penjepit, rak tabung reaksi, dan tabung reaksi. Kita akan mengambil larutan menggunakan pipet ukur 1 mili dengan menggunakan propipet sebagai penyedot larutannya. Nah, propipet hijau ini digunakan untuk pipet ukur ukuran 1-2 mili. Sedangkan propipet merah ini digunakan untuk mengambil larutan dengan pipet ukur ukuran 5-10 mili. Langsung saja cara menggunakannya adalah memasangkan pipet ukur dengan propipet. Setelah kita memasangkan antara pipet ukur dengan propipet, ada tombol yang harus teman-teman perhatikan. Yang di sini untuk menarik larutannya, yang di sini untuk mengeluarkan ya. Tarik larutan sampai pada batas 1 mili. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Untuk mengambil larutan berbeda, kita akan menggunakan pipet ukur yang berbeda lagi. NaOH 1 molar diambil sebanyak 1 mili sampai tanda. Kemudian dimasukkan kembali ke tabung reaksi. Tabung reaksi ini berisi NaOH 1 molar sebanyak 1 mili dan NH4Cl sebanyak 1 mili. Kita akan panaskan menggunakan bunsen. Cara memanaskannya tidak langsung dikenakan, tapi hanya di sisi-sisinya saja dikenakan. Dan untuk posisi dari tabung reaksi ini harus dimiringkan ke arah yang tidak ada teman kita atau ada orang, karena berbahaya. Setelah itu kita tutup bunsennya. Kita baui. Cara membauinya adalah dengan dikibas-kibaskan. Baunya menyengat. Kemudian di mulut tabung kita masukkan kertas lakmus. Terjadi perubahan warna. Kertas lakmus merah menjadi biru, yang artinya bahwa uap larutan ini bersifat basah. Kemudian, jika dimasukkan kertas lakmus biru, tidak terjadi perubahan apapun, maka sudah dipastikan bahwa larutan ini bersifat basah. Sebagaimana kita pelajari pada saat SMA, kertas lakmus ini berfungsi untuk mengidentifikasi asam basa suatu larutan. Untuk kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru
di larutan basah, sedangkan akan tetap berwarna merah di larutan asam. Sama seperti kertas lakmus biru, akan berubah warna menjadi merah di larutan asam, tetapi tetap menjadi biru di larutan basah. Skema kedua adalah melakukan pengenceran dengan labu ukur. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah labu ukur 100 ml, pipet ukur 10 ml, dan propipet merah. Nah, pengenceran bertujuan untuk menurunkan konsentrasi atau tingkat konsentrasi suatu senyawa atau zat. Nah, prinsip dari pengenceran sendiri adalah mencampurkan pelarut biasanya bersifat netral seperti Aquades dengan larutan yang akan diencerkan. Nah, kita langsung memulai saja. Kita akan mengambil 10 ml larutan HCl 1 molar. Untuk menarik larutan menggunakan tombol yang di atas, diputar, kemudian mengeluarkan larutan menggunakan tombol yang ini. Masukkan ke dalam labu ukur. Untuk sisa ini adalah biasnya ya, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian dimasukkan Aquades. Sampai tanda batas. Setelah itu ditutup dan digojok. Ini adalah hasil pengenceran dari HCl 1 molar dengan labu ukur 100 ml. Rumus pengenceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Pada skema ketiga kita akan melakukan titrasi. Saya akan menjelaskan atau menyebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada skema ini. Untuk bahan kita gunakan yang pertama adalah hasil pengenceran HCl, hasil pengenceran dari skema kedua, indikator phenolphthalein atau indikator PP, NaOH 1 molar, dan untuk alat yang kita gunakan pertama adalah buret. Kemudian yang memegangi buret adalah statif. Ada 3 Erlenmeyer dan ada corong. Kemudian yang kita gunakan untuk memasukkan larutan yaitu pipet ukur ukuran 10 ml dan propipet merah. Selanjutnya kita akan memasukkan larutan NaOH 1 molar ke dalam buret, dan ini namanya statif ya, jadi cara pasangnya seperti ini. Cara memasukkan larutannya, pastikan bahwa keran dalam keadaan tertutup.
ini corong. Gunanya untuk memudahkan kita memasukkan larutan ke dalam buret. Kita sudah memasukkan larutan NaOH sebanyak 50 ml di dalam buret. Kemudian kita pasang buret di statif. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita masukkan 10 ml hasil pengenceran HCl pada skema kedua ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Mari kita mulai titrasi. Nah, masing-masing Erlenmeyer ini berisi 10 ml HCl hasil pengenceran skema kedua. Nah, kemudian kita tambahkan PP, indikator PP atau indikator phenolphthalein masing-masing sebanyak 3 tetes. Kita titrasi dengan mengeluarkan larutan NaOH sedikit demi sedikit. Sembari digoyang-goyangkan Erlenmeyernya. Sampai terjadi perubahan warna. Setelah terjadi perubahan warna, kita stop larutannya. Kemudian kita lihat sudah berapa banyak larutan yang kita gunakan. Pada buret terlihat kita sudah menggunakan 8,5 mili. Kemudian kita lanjutkan titrasi Erlenmeyer kedua. Inilah hasil titrasi dari NaOH 1 molar dengan hasil pengenceran dari skema kedua. Nah, kemudian berapa mili yang digunakan untuk menitrasi HCl hasil pengenceran, dihitung rata-ratanya. Skema keempat, kita akan melakukan pengenceran asam sulfat pekat. Nah, pengenceran asam sulfat pekat ini bersifat khusus karena yang kita gunakan asam pekat yang akan menghasilkan reaksi eksotermis. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah H2SO4 pekat, Aquades sebagai pelarut, dan bahan alatnya yang kita gunakan adalah labu ukur 50 ml, pipet ukur 10 ml, propipet merah. Nah, kita mulai saja. Biasanya pada pengenceran yang pertama dimasukkan adalah larutan yang diencerkan, tetapi pada pengenceran ini kita akan memasukkan pelarutnya terlebih dahulu karena untuk menghindari reaksi panas dari larutan. Kita
kita masukkan sedikit pelarut. Nah, kemudian kita ambil larutan asam sulfat pekat sebanyak 20 ml menggunakan pipet ukur 10 ml, jadi kita akan mengambilnya 2 kali. Cara menuangkan larutan asam sulfat ini harus melewati dinding-dinding labu ukur ya, jangan langsung dimasukkan. Terjadi reaksi eksotermis, yaitu adalah reaksi panas yang ditimbulkan dari pencampuran larutan H2SO4 dengan Aquades. Jadi rasanya ini sangat panas ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai larutan asam pekat ini terkena kulit kita karena dapat menimbulkan iritasi. Pada skema keempat, yaitu penyaringan, alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah hasil pengenceran asam sulfat pada skema keempat tadi. Yang kedua adalah PB asetat. Kemudian kita menggunakan di sini namanya kertas saring. Kemudian alatnya, yang pertama itu ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada pipet ukur ukuran 5 ml masing-masing, dan propipet berwarna merah. Terakhir ada corong. Kita akan memasukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml PB asetat dan 5 ml hasil pengenceran H2SO4 atau asam sulfat. Ini adalah PB asetat. Kita akan mengencerkan. Kita ganti lagi pipet ukurnya karena berbeda larutan. Ini adalah hasil pengenceran dari asam sulfat pada skema keempat. Cara melipat kertas saring, kita akan membaginya menjadi 2 bagian, kemudian dibagi lagi, jadi total ada 4 bagian. Kemudian letakkan corong di atas Erlenmeyer, buka satu bagian dan tentangkan, diletakkan di dalam sini. Ini adalah larutan PB asetat dan hasil pengenceran H2SO4 pada skema keempat tadi. Kita akan menyaringnya. Ini adalah hasil penyaringan. Di atas ini adalah endapannya. Bisa dilihat warnanya putih. Ini adalah endapan PB asetat. Kemudian yang di bawah ini adalah
filtratnya. Kita bisa keluarkan. Berwarna putih ya, putih keabu-abuan. Dan filtratnya bening. Demikian praktikum acara 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.